Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena zatnya, rahmatnya, taufiknya, kita dalam keadaan sehat, kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi keamanan dimanapun tempat kita berada. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Dan tak lupa yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Selanjutnya, saya Rosyid Mihru Mas'ul, nomor induk 201190453, akan membahas atau mengusik sedikit materi mengenai fikih keluarga yang diampu oleh dosen Ibu Mugniyatul Ilma Magister Hukum. Dalam fikih keluarga, untuk menjadikan suatu keluarga inti, untuk menjadikan pokok dari keluarga besar, itu tidak luput dari menyatukan individu laki-laki dan individu perempuan. Dalam proses penyatuan tersebut disebut dengan pernikahan. Apabila kita mendengar suatu kata, suatu istilah pernikahan, maka bagi orang Indonesia tidak asing dengan suatu kata yang mendekati pernikahan tersebut, baik di Indonesia, terlebih di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Nikah merupakan suatu ikatan yang kokoh, misakon golidon, yang diharapkan dari pernikahan tersebut menghasilkan kemaslahatan yang baik bagi pasangan tersebut, bagi keturunan, bagi kerabat, dan bagi masyarakat, dalam rangka menjalankan perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk menjalankan sunnah Rasul, yaitu melaksanakan pernikahan tersebut. Karena itulah, nikah bukan hanya sekedar pelegalan untuk berhubungan biologis atau hanya untuk menghalalkan persetubuhan saja, akan tetapi pernikahan juga untuk membangun jiwa-jiwa kedewasaan, baik secara lahir maupun batin, serta menjunjung tinggi ajaran dan syariat Islam. Nikah siri merupakan suatu hal atau istilah yang hanya ada di Indonesia, tidak terdapat di Arab ataupun negara-negara lain. Dalam prakteknya, nikah siri dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan juga hukum nikah dalam Islam. Namun, perbedaan nikah siri dengan nikah biasa adalah tidak dicatatnya hasil nikah dan tidak dipublikasikannya nikah di khalayak umum atau di dokumentasi negara. Menurut ahli fikih, nikah siri memang disahkan karena sudah memenuhi 5 syarat dan rukun dalam pelaksanaan nikah, yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Tidak adanya pencatatan pernikahan dalam dokumen negara itu tidak membatalkan nikah, tidak membatalkan pernikahan secara syarat dan secara agama Islam. Dan pemupublikasiannya pun itu juga tidak menggagalkan sahnya suatu pernikahan. Pada mulanya, memang syariat Islam baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak mengatur secara konkret mengenai
pencatatan atau pendokumentasian pernikahan. Dalam literatur fikih klasik pun juga tidak ada yang mengharuskan untuk pencatatan pernikahan dimasukkan ke dalam rukun nikah. Barangkali situasi dan kondisi pada saat fikih disusunlah yang menjadikan aspek negatif dari tidak adanya pencatatan nikah itu diabaikan. Bisa jadi pada era itu kesaksian dari para saksi saat akad nikah dan walimah berlangsung mampu menjadi pencegah permasalahan atau persoalan yang muncul pada saat perkawinan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, mengingat persaksian yang tidak bisa mencegah pada saat akad nikah dan walimah berlangsung dari persoalan-persoalan yang muncul pada perkawinan, maka pencatatan nikah menjadi mutlak diperlakukan. Untuk itu, praktik nikah siri yang berpotensi menciptakan implikasi negatif perlu dihentikan. Dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 menyatakan bahwa adanya bukti otentik melalui pencatatan suatu akad perjanjian merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan perselisihan dan demi kepastian hukum suatu perjanjian tersebut. Bahkan, redaksi ayat tersebut mendahulukan kata atau kalimat tentang penyebutan perjanjian. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa penyebutan perjanjian itu lebih diutamakan daripada persaksian dari para saksi. Artinya apa? Pencatatan perjanjian itu lebih utama karena terdapat bukti yang secara nyata dan tertulis secara mutlak daripada omongan dari para saksi. Selama ini, pada praktek yang beredar, praktik nikah siri yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mampu mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya pernikahan dalam syariat agama Islam. Nikah siri terbukti mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya, baik secara sosial, secara hukum, secara psikis, secara perilaku mandiri atau perilaku pribadi dan orang sekitarnya. Terlebih apabila jika anak di bawah umur yang menjadi korban nikah siri. Harapan pernikahan yang akan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah sulit untuk diwujudkan. Artinya, nikah siri tidak sesuai dengan maqasidus syariah dalam agama Islam, yang tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan syariat Islam, menjalankan sunnah Rasul, dan memperbanyak keturunan. Yang semuanya itu merupakan maksud positif, maksud baik dari maqasidus syariah. Menurut Al-Mar'i, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kemafsadatan, atau suatu yang beraspek dampak positif atau beraspek dampak negatif. Jika kemaslahatan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut lebih besar daripada kemafsadatan, maka suatu perbuatan tersebut diperbolehkan atau masyru'. Ada kalanya itu diperbolehkan dalam hal wajib, ada kalanya diperbolehkan dalam hal sunnah, ada kalanya diperbolehkan dalam bentuk mubah. Namun sebaliknya, jika dampak kemafsadatannya lebih besar daripada dampak kemaslahatannya, atau dampak negatifnya itu lebih besar daripada dampak positifnya, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau ghairu masyru'. Ada kalanya perbuatan tersebut dihukumi haram dan ada kalanya perbuatan tersebut dihukumi makruh. Kemudian,
jika nikah siri hanya mewujudkan kemafsadatannya yang lebih besar daripada kemaslahatan, sebagaimana bertentangan dengan syariat nikah, maka nikah siri hukumnya haram. Dari apa yang telah saya sampaikan mengenai syariat pernikahan dan kemaslahatan, apabila nikah siri hanya mewujudkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatan, maka hukum dari nikah siri tersebut adalah haram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.